Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah ya baik ya. Oke. Selamat datang ya di sesi terakhir kita hari ini. Oke. Sebelum kita mulai, aku ingin tahu nih, bagaimana perasaan kamu datang ke sesi konseling hari ini? Gimana ya? Cukup happy sih soalnya. Gimana ya? Soalnya kan ini sesi terakhir ya. Jadi Iya. ini tuh perjalanan aku selama dari sesi 1 sampai sesi sekarang gimana kayak gitu. Oke. Ada rasa kehilangan juga ya, tapi juga ada rasa kekuatan baru yang kamu mulai sadari di diri kamu, begitu? Iya. Oke, dan perubahan itu tidak datang dari aku, tapi dari keberanian kamu untuk menjalani proses kali ini. Oke, mari kita berhenti sejenak dan melihat perjalananmu. Di awal kamu terjebak dalam pikiran dan rasa kehilangan ya. Oke, kamu belajar memberikan ruang pada emosi, terus kamu menyadari bahwa dirimu lebih luas dari luka, begitu. Oke, apa yang paling terasa berubah dari dalam diri kamu? Kalau sekarang mah, jadi kan dulu mah ngerasa sangat butuh banget sih seseorang buat ngedengerin, buat ini. Tapi sekarang mah nggak semua hal itu tentang pasangan. Jadi dikasih teman yang baik itu tuh udah ngerasa benar-benar hidup itu nggak gimana ya, nggak ngerasa kehilangan tuh ada orang-orang terdekat yang support gitu. Jadi nggak benar-benar ngerasa sendiri. Itu juga sekarang mah kalau sendiri juga nggak terlalu kesepian ya, soalnya emang ada temen yang udah yang selalu ada gitu. Oke, jadi sekarang itu kamu udah merasa lebih oke ya, bersama teman yang baik, yang selalu support kamu dan selalu ada di saat kamu tuh butuh kayak gitu. Luka tidak lagi mendefinisikan siapa kamu. Oke, di sini saya akan memisahkan nilai dari rasa sakit. Aku ingin kita bicara tentang arah hidup, bukan perasaan nyaman. Bayangkan hidupmu sebagai perjalanan panjang. Nilai adalah kompas, bukan tujuan akhir, tapi arah yang ingin kamu jalani. Oke, dalam hubungan, pertemanan atau kehidupan pribadi, orang seperti apa yang kamu jadi orang seperti apa sih? Orang seperti apa kamu ingin menjadi apa sih? Jadi kamu teh pengen menjadi apa sih dalam diri kamu teh? Maksudnya gimana? Jadi kan tadi teteh bilangnya dalam hubungan pertemanan atau kehidupan pribadi, kamu teh ingin jadi seperti apa? Mungkin kalau untuk diri sendiri mah lebih baik. Terus juga kalau buat orang-orang tuh jadi saling ngebutuhin satu sama lain sih, saling selalu support gitu. Oke, oke. Jadi nilai yang muncul adalah saling support ya dan menghargai diri sendiri gitu. Oke. Oke, di sini ada nilai tetap ada meski emosi tidak nyaman, di mana perasaan sedih, takut, atau sepi mungkin masih datang. Oke, bagaimana caranya supaya kamu tuh tidak larut lagi dalam kesedihan? Menyibukkan diri sendiri. Oke, menyibukkan diri sendiri ya. Oke, oke, oke. Di tengah kesedihan ini, aku ingin tetap menjadi orang seperti apa? Di saat kamu tuh masih sedih, tapi kamu tuh ingin seperti apa? Tenang. Oke, tenang. Oke. Oke, itulah hidup yang bernilai, bukan hidup tanpa luka, tapi hidup yang berjalan bersama luka. Oke. Langkah kecil yang selaras nilai. Oke. Sekarang kita turunkan nilai itu ke tindakan kecil dan realistis. Dalam 1 minggu ke depan, apa satu tindakan kecil yang mencerminkan menghargai diri sendiri? Dalam 1 minggu ke depan nih, kamu itu ada tindakan kecil yang bisa menggambarkan, oh oke, ini tuh diri aku sendiri. Kayak apa? Kayak mungkin main sama teman kemana yang belum dijelajahi atau apa? Oh, memenuhi wishlist. Wishlist ya. Iya. Oke, oke, itu langkah yang sangat bagus ya menurut Teteh. Oke, kalau nanti muncul pikiran aku egois atau aku akan ditinggal, apa yang bisa kamu lakukan?
jika aku ditinggal. Ya, Hmm, apakah bakal kayak oke, mungkin emang kita gak sefrekuensi lagi, atau mungkin ada kesalahan di diri aku sih, jadi introspeksi diri aja gitu. oke, oke, eh, dan itu bagus sih ya menurut Teteh, kayak ada pikiran kayak meluruskan diri sendiri kayak gitu. Oke. Kalau kamu melihat dirimu di sesi pertama, apa yang ingin kamu katakan padanya sekarang? Lemah sih. Lemah. Ya. Oke. Kalimat itu menunjukkan kasih pada diri sendiri, dan itu tanda pemulih sedang berjalan. Oke. Selama proses ini aku melihatmu sebagai pribadi yang jadi Teteh mau memberikan kesan untuk sesi konseling hari ini, terakhir ini ya untuk kamu. Selama Teteh itu melihat selama proses ini, Teteh melihat sebagai pribadi yang berani menghadapi rasa sakit, mau hadir dengan jujur, dan bersedia belajar hidup selaras dengan nilai, bukan ketakutan. Itu bukan hal kecil. Dan untuk pesannya, eh, ingatlah, pikiran tidak harus dihilangkan, emosi tidak harus dilawan. Kamu tidak perlu sempurna untuk layak berharga. Jika suatu hari kamu merasa jatuh lagi, bukan berarti kamu gagal, itu hanya tanda kamu sedang hidup. Oke? Teteh ingin kamu menuliskan kesan pesan selama proses konseling dari sesi 1 sampai sesi sekarang terakhir. Oke. Oke, boleh disebutkan kesannya apa? Untuk kesannya, aku merasa dengan adanya konseling ini, di mana aku yang ingin cerita, cuman takut gak ada tempat ceritanya. Untuk pesannya, mungkin memang sesi ini berakhir, cuman di lain waktu juga aku bisa bercerita tanpa adanya sesi konseling ini. Jadi di luar juga bisa. Oke, terima kasih ya atas kesan-pesannya. Semoga kamu jauh lebih baik lagi dari apa yang kita laluin dari sesi pertama sampai sesi terakhir ini. Oke, iya betul, sesi konsel ini memang sudah berakhir. Tapi kalau kamu mau butuh tempat cerita atau tempat apapun itu, boleh ke Teteh, ke sini hubungin Teteh lagi. Oke, terima kasih sebelumnya. Terima kasih.